Nah, kalau itu dilakukan oleh sebuah rezim, biasanya itu adalah tanda-tanda keletihan dari rezim yang bersangkutan. Karena ketika itu sebenarnya tidak ada gerakan apapun dari Partai Masyumi, terbuka apalagi tertutup, masing-masing sudah mengurus persoalan yang lain. Ada yang dakwah, kalau yang masih pemimpin yang belum ditangkap. Tapi memang dibersihkan, semuanya harus ada di dalam penjara. Letih kan itu 63. Jadi 2 tahun kemudian ya terjadi. Itu tanda-tanda rezim letih yang dia sudah tidak ada ide lagi bagaimana mengatasi oposisi. Saya lihat setelah vonis ini menyebarkan, saya ikuti medsos itu menyebarkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang sangat tinggi kepada rezim. Jadi HRS itu sepertinya yang sangat menakutkan rezim ini, sangat menakutkan. Sepertinya seolah-olah seperti itu. Sebenarnya kalau dia sedikit agak tenang, kan sebenarnya nggak perlu sampai dilakukan persidangan, peradilan yang seperti itu. Yang kita tidak bisa menerima vonis itu karena memang kebohongan itu, kalaupun benar Habib Rizik berbohong, itu tidak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Orang didakwa sakit, dia bilang enggak. Hak orang dong, saya juga bisa bilang begitu. Masa saya bilang ente sakit ya? Enggak, saya sehat. Terus saya ditangkap, ya bagaimana, gampang amat nangkepin orang. Partai pengusung mendesak agar ada lockdown Jawa, kan gitu ya kan? Ini partai pengusung, apa nggak bisa bicara baik-baik kan? Katanya itu petugas partai, panggil aja dalam rapat partai. Petugas gini, gas ya, coba kamu orang coba kamu orang lockdown Jakarta. Jadi petugas sini gas gitu ya. Nah, gas ini gas ya. Kamu kan petugas ya kan. Lockdown, jadi nggak usah seperti itu dinyatakan terbuka. Saya nggak mengerti apa artinya partai pemerintah sekarang, kan nggak begitu ya kan. Apakah partai Demokrat yang di Amerika itu omel-omelin Joe Biden? Kan enggak seperti itu. Jadi ini yang kita melihat hal-hal yang semakin lama semakin tidak ada stabilitas di pemerintahan sendiri. Itulah akibat yang diderita oleh saudara kita Habib Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan mereka tabah. Sebagaimana saya jumpai tahanan-tahanan politik Masyumi, bahkan menceritakan penderitaannya pun dia ogah. Dia nggak mau. Hanya Ghazali Sahlan itu pun surat pribadi kepada anaknya memperlihatkan kepada saya. Oke, kita pergi ke tempat bapak lu, saya bilang begitu kan. Lain-lain nggak ada. Jadi itulah apa namanya, sebagai kita yakin Habib Rizik pun demikian, nggak perlu menceritakan penderitaan kepada orang lain ya. Walaupun ini sangat berat ya. Saya mengerti ini sangat berat buat Habib Rizik, seberat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh pejuang Islam masa yang lalu ya. Sebenarnya di dalam sejarah politik Indonesia hal begini bukan baru ya. Kalau dikata keberuntungan, masa lalu politikus Indonesia lebih parah karena penangkapan dan pemenjaraan itu nggak ada interogasi, dibuik saja, disimpan saja dan diseksa. Salah satu yang diseksa karena saya besuk di tempat tahanannya di Cipanas, yaitu Kiai Haji Ghazali Sahlan, terakhir Ketua Masyumi DKI. Beliau itu 3 bulan tidak bisa makan karena mulutnya disetrum, dan kesalahan tidak ada. Ghazali Sahlan, Buya Hamka dan beberapa. Itu era Orde Lama atau Orde Baru deh? Orde Lama. Orde Lama, oke. Makanya saya bilang kalau kita cerita keberuntungan atau tidak beruntung, yang masa lalu ya begitu yang mereka alami, kesalahan nggak jelas. Penangkapan juga karena didakwa melakukan rapat gelap di Kampung Mauk, Tangerang, padahal yang dibilang rapat gelap itu menghadiri hitanan tokoh Masyumi Tangerang, Kiai Samun itu, mereka datang orang-orang Masyumi lalu ditangkap semua dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa kurun waktu yang pasti, tanpa kesalahan yang jelas, nggak ada, dan mereka pun tidak diinterogasi, disimpan aja. Yang diseksa yang tidak seperti Buya Hamka karena beliau banyak menjalani perawatan di rumah sakit Rusia dulu, kita bilang di Rawamangun. Itu yang terjadi. Nah, kalau itu dilakukan oleh sebuah rezim, biasanya itu adalah
adalah tanda-tanda keletihan dari rezim yang bersangkutan. Karena ketika itu sebenarnya tidak ada gerakan apapun dari partai Masyumi, terbuka apalagi tertutup, masing-masing sudah mengurus persoalan yang lain. Ada yang dakwah, kalau yang masih pemimpin yang belum ditangkap. Tapi memang dibersihkan, semuanya harus ada di dalam penjara. Letih kan itu 63. Jadi 2 tahun kemudian ya terjadi. Itu tanda-tanda rezim letih yang dia sudah tidak ada ide lagi bagaimana mengatasi oposisi. Jadi mereka keren sekali istilahnya ya, tanda-tanda rezim letih. Ini baru kali ini. Ada istilah tanda-tanda rezim letih. Letih ya. Ya, silakan Be. Jadi karena itu saya lihat itu apa setelah vonis ini menyebarkan, saya ikuti medsos itu menyebarkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang sangat tinggi kepada rezim. Jadi HRS itu sepertinya yang sangat menakutkan rezim ini, sangat menakutkan. Sepertinya seolah-olah seperti itu. Sebenarnya kalau dia sedikit agak tenang kan sebenarnya nggak perlu sampai dilakukan persidangan peradilan yang seperti itu. Yang kita tidak bisa menerima vonis itu karena memang kebohongan itu, kalaupun benar Habib Rizik berbohong, itu tidak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Orang didakwa sakit dia bilang enggak. Hak orang dong, saya juga bisa bilang begitu. Masa saya bilang ente sakit ya? Enggak, saya sehat, terus saya ditangkap. Ya bagaimana, gampang amat nangkepin orang. Gampang amat. Nah ini yang menurut saya pertama gampang amat, kedua 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya kan. Jadi karena itu menurut hemat saya ini kesalahan yang dia buat. Karena orang yang letih itu ngaco saja biasanya. Orang letih itu ngaco. Orang kecapean pulang dari kantor ya kan, kesel kucing ditendang, macam begitulah. Seperti hal-hal seperti itu yang kita lihat. Jadi penjelasannya lebih dari segi psikologis ya kan. Seperti kita melihat partai pengusung mendesak agar ada lockdown Jawa kan gitu ya kan. Ini kan partai pengusung, apa nggak bisa bicara baik-baik kan, katanya itu petugas partai, panggil aja dalam rapat partai, petugas gini gas ya, coba kamu orang coba kamu orang lockdown Jakarta, jadi petugas sini gas gitu ya. Nah, gas ini gas ya, kamu kan petugas ya kan. Lockdown, jadi nggak usah seperti itu dinyatakan terbuka. Saya nggak mengerti apa artinya partai pemerintah sekarang, kan nggak begitu ya kan. Apakah partai Demokrat yang di Amerika itu omel-omelin Joe Biden? Kan enggak seperti itu. Jadi ini yang kita melihat hal-hal yang semakin lama semakin tidak ada stabilitas di pemerintahan sendiri. Akibat pemerintah yang tidak stabilitas ini, lalu itu mempengaruhi goncangan-goncangan dalam masyarakat. Goncangan dalam masyarakat, ketidakpastian tentang misalnya bagaimana cara mewaspadai COVID. Itu ingatlah saudara-saudara, COVID itu kita lewat berpapasan saja jarak 3 meter bisa nular, diterangkan begitu. Besok barangkali akan dikatakan, ingat kalau tidur hati-hati, nanti saudara bisa bermimpi ketemu orang COVID dan pagi-pagi saudara terus terpapar ya, bisa ke sono. Peginya tuh bisa ke sono nanti kalau kita ikutin campaign waspada COVID ini, memperlihatkan kepanikan, keletihan dan sebagainya. Sampai berapa jauh ini akan mereka bisa bertahan untuk menghalau keletihan dan kepanikan, sampai berapa jauh. Itulah akibat yang diderita oleh saudara kita Habib Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan mereka tabah. Sebagaimana saya jumpai tahanan-tahanan politik Masyumi, bahkan menceritakan penderitaannya pun dia ogah. Dia nggak mau. Hanya Ghazali Sahlan itu pun surat pribadi kepada anaknya memperlihatkan kepada saya, oke kita pergi ke tempat bapak lu, saya bilang begitu kan. Lain-lain nggak ada. Jadi itulah sebagai kita yakin Habib Rizik pun demikian, nggak perlu menceritakan penderitaan kepada orang lain ya. Walaupun ini sangat berat ya, saya mengerti ini sangat berat buat Habib Rizik, seberat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh pejuang Islam masa yang lalu ya. Tetap sabar adalah konservasi energi, bukan semata-mata sabar itu orang kagak ada kerjaan. Sabar itu bukan kagak ada kerjaan. Sabar adalah konservasi energi. Bertahanlah, insya Allah kekuatan ini kekuatan yang begitu hebat di kalangan masyarakat, yang menampilkan kekecewaan sampai kemarahan terhadap apa itu pemerintahan hari-hari ini, akan mengganggu equilibrium. Lalu akan terjadi proses re-equilibrium. Ini yang disebut krisis. Terima kasih.